Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek akan menjelaskan program studi mahasiswa yang berisi properti, nama, NPM, dan lain-lain. Ini adalah tugas keempat minggu ke-6 kami. Nama saya Muhammad Bukhari. Langsung saja ke materi awal kami. Jadi yang pertama ada kelas universitas. Kelas universitas itu kode program di atas ini mendefinisikan sebuah kelas Java kosong bernama universitas yang dapat diakses secara publik. Kelas ini dapat digunakan sebagai parent class untuk kelas-kelas lain, memungkinkan mereka untuk mewarisi properti atau metode yang mungkin ditambahkan dalam universitas di masa depan. Nama saya Muhammad Bintang, saya akan menjelaskan kelas mahasiswa. Kode di atas mendefinisikan kelas mahasiswa yang mewarisi dari kelas universitas. Kelas mahasiswa memiliki atribut dan metode untuk mengelola informasi dan aktivitas terkait mahasiswa, seperti tugas dan UTS. Berikut ini penjelasan dari setiap bagian kelas. Yang pertama ada atribut. Private string name, menyimpan nama mahasiswa. Private string NPM, menyimpan nomor pokok mahasiswa. Private string mata kuliah, menyimpan nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Private boolean is tugas done, status penyelesaian tugas. Private boolean is UTS done, status penyelesaian UTS. Private int nilai tugas, nilai yang diperoleh dari tugas. Private int nilai UTS, nilai yang diperoleh dari UTS. Dan yang kedua ada konstruktor mahasiswa string nama string NPM, konstruktor yang menginisialisasi nama dan NPM dengan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Mahasiswa konstruktor kosong. Halo, nama saya Ihsan Ramdhani. Saya akan menjelaskan metodenya. Get nama dan set nama atau buka kurung string nama. Getter and setter untuk nama. Nah, get NPM-nya buka kurung dan tutup kurung, dan set NPM-nya string NPM. Getter and setter untuk NPM-nya. Nah, mengerjakan tugas buka kurung in nilai tugas. Metode untuk menandai tugas sebagian selesai dan mengatur nilai tugasnya. Jika belum mengambil mata kuliah, akan mencetak pesan error. Nah, mengikuti UTS, buka kurung init dan init nilai UTS tutup kurung. Metode untuk menandai UTS sebagai selesai dan mengatur nilai UTS-nya. Jika belum mengambil mata kuliah, akan mencetak pesan error. Nah, ambil mata kuliah, buka kurung string mata kuliah tutup kurung. Nah, metode untuk mengatur mata kuliah yang diambil, data mahasiswa buka kurung tutup kurung menampilkan data mahasiswa jika sudah mengambil mata kuliah. Jika tidak, akan mencetak pesan error. Data nilai mahasiswa menampilkan nilai UTS-nya dan tugas. Kelas mahasiswa mengimplementasikan detail yang diperlukan untuk mengelola kegiatan akademis mahasiswanya, termasuk tugas dan UTS, serta menyimpan dan memperbaharui data pribadi dan akademi merekanya. Kelas ini juga menangani skenario di mana mahasiswa belum mendaftar mata kuliah tetapi mencoba melaksanakan tugas atau UTS, menampilkan pesan yang sesuai dengan kasus tersebut. Nama saya Faraz Zaki, saya akan menjelaskan tentang class implementation. Kode Java yang Anda berikan mendefinisikan sebuah program yang mengimplementasikan kelas mahasiswa untuk menginput dan menampilkan data mahasiswa serta aktivitas akademik mereka. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam kode tersebut. Yang pertama, import scanner. Import Java Anti-Scanner digunakan untuk mengimport kelas scanner yang membantu dalam pembacaan input dari pengguna. Yang kedua, kelas dan metode utama. Class implementation adalah kelas utama di mana metode main berada. Public stack void main adalah titik masuk utama untuk aplikasi. Yang ketiga, pembuatan objek scanner
dan mahasiswa. Scanner input, new scanner membuat objek scanner untuk mengambil input dari pengguna. Mahasiswa sama dengan new mahasiswa membuat objek mahasiswa. Dan yang keempat, pengambilan data mahasiswa. Pengguna diminta untuk memasukkan nama dan NPM yang dibaca menggunakan input next line. Nama saya Muhammad Firgawan. Saya akan melanjutkan tentang kelas implementasi. Yang kelima, pilihan mengambil mata kuliah. Pengguna ditanya apakah ingin mengambil mata kuliah atau tidak dengan input Y atau N. Input tersebut disimpan dalam variabel pilihan 1 dan diolah dengan switch statement. Dan yang keenam, jika mengambil mata kuliah pilihan Y, pengguna diminta untuk memasukkan nama mata kuliah dan nilai-nilai untuk tugas serta UTS. Input untuk nama mata kuliah dibaca dengan input titik next line buka kurung tutup kurung. Input untuk nilai tugas dan dibaca nilai UTS dibaca dengan input titik next in buka kurung tutup kurung. Metode pada objek mahasiswa dipanggil untuk menetapkan nama, NPM mata kuliah dan nilai yang berkaitan. Dan yang ketujuh, menampilkan data mahasiswa. Di luar switch statement, metode data mahasiswa dan data nilai mahasiswa dipanggil untuk menampilkan data mahasiswa termasuk status mereka dan mengambil mata kuliah dan nilai-nilai mereka. Program ini menggabungkan input dari pengguna dan interaksi dengan objek mahasiswa untuk mengelola data dan aktivitas mahasiswa secara efektif. Nama saya Muhammad Raka Pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dan melakukan implementasi kelas dari kelompok 2. Di sini saya sudah membuka file dari Java-nya, yaitu 3 universitas, mahasiswa, dan kelas implementation. Jadi universitas ini adalah parent kelasnya mahasiswa, dan mahasiswa memiliki beberapa atribut yang sudah disebutkan tadi, memiliki getter setter juga dan constructor, dan juga memiliki method. Yang terakhir ada kelas implementation, yaitu dia kelas yang untuk menginput data mahasiswa tersebut. Jadi sini saya akan melakukan peragaan bagaimana sang mahasiswa menginput datanya. Run. Maka di sini ada input data, kita disuruh untuk menginput nama kita sendiri. Saya menginput nama saya saja. Yang kedua ada NPM. Dan ini adalah pilihan jika si mahasiswa tersebut ingin mengambil mata kuliah tertentu atau tidak. Jika dia memilih Y atau yes, maka dia akan dilanjutkan ke opsi lain. Tapi jika memilih N atau no, maka si mahasiswa tersebut akan langsung program akan langsung berhenti dan tidak akan menampilkan apapun lagi. Jadi untuk yang pertama kita akan mencoba mengetik Y di sini. Dan selanjutnya dia kalau Y atau yes, dia akan si program itu akan meminta data untuk mata kuliah yang ingin diambil si mahasiswa tersebut. Pada kasus ini kita mengambil PBO atau pemrograman berbasis objek. Kita enter, maka di sini ditanyakan nilai tugasnya untuk PBO. Karena kita sudah mengerjakan tugas, maka kita akan isi 80 saja. Dan di sini UTS, yaitu mengisi nilai UTS itu 89. Dan maka setelah si mahasiswa ini sudah menginput data-datanya, program akan menampilkan data mahasiswa dan nilai UTS dan tugasnya. Di sini data mahasiswa ada 3 atribut, yaitu nama, NPM, dan status. Namanya nama yang sudah diinput si mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada NPM yang diinput tadi, dan status yaitu sudah mengikuti UTS. Jadi kalau status ini, jika programnya si mahasiswa mengisi nilai UTS-nya, maka dia sudah mengikuti UTS. Selanjutnya ada nilai UTS dan tugas, yaitu ada nilai UTS-nya tadi sudah diinput dan nilai tugasnya sudah diinput. Maka kita selanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua di sini jika kita mengisi nilai ingin mengambil mata kuliah dengan N. Apa yang akan terjadi? Di sini menampilkan bahwa data tidak bisa ditampilkan karena Anda belum mengambil mata kuliah. Jadi jika si mahasiswa ini tidak ingin mengambil mata kuliah, maka tadi yang data mahasiswa tersebut tidak akan muncul.
Jadi malah yang muncul di sini adalah data tidak bisa ditampilkan karena Anda belum mengambil mata kuliah. Tapi data nilai UTS dan tugas itu masih tetap muncul. Tetapi karena si mahasiswa ini tidak mengambil mata kuliah, otomatis dia nggak ikut tugas mata kuliah tersebut dan UTS mata kuliah tersebut. Jadi nilai UTS-nya 0 dan nilai tugasnya 0. Dan itulah kesimpulan dari program kelas mahasiswa yang sudah dibuat oleh kelompok 7. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.